Ya, ini ya. Fisika inti dan radioaktivitas. Nah, mengingat kembali gitu ya. Mengingat kembali. Oke. Di dalam atom itu ada apa sih? Nah, itu ya. Di dalam atom itu ada ini. Ada proton ya, ada neutron, ada elektron, gitu ya. Proton itu letaknya di tengah, di inti, gitu ya. Nih, proton, ini proton ya, ini proton, dan yang ini neutron. Yang tidak punya muatan itu adalah neutron. Nah, proton sama neutron letaknya di tengah, di inti. Sedangkan elektron itu letaknya di pinggir, di lintasan, di orbit gitu ya, yang mengelilinginya. Jadi proton sama neutron ini itu yang kita sebut dengan nukleon. Nukleon itu inti ya. Kalau di biologi ada namanya nukleus, inti sel gitu ya. Nah, di materi, di atom ini ada proton sama neutron, itu pembentuk nukleon atau intinya, gitu ya. Nah, kalau untuk elektron dia beredar, berkeliling di lintasan atau di orbitnya, gitu ya. Nah, kemudian ada simbol atom. Atom disimbolkan kayak gini. Ada X, ada A, ada Z. Masih ingat? A itu adalah nomor massa, gitu ya. Nomor massa itu apa sih? Proton dengan neutron. Kemudian apa lagi? Ada Z. Z itu adalah nomor atom. Gitu ya, nomor atom. Kemudian ada X. X itu adalah unsurnya. Kalau nomor atom apa sih? Jumlah proton. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan jumlah proton tambah jumlah neutron, kita lihat yang A, nomor massanya. Gitu ya. Sedangkan kalau kita mau tahu jumlah proton, lihat nomor atomnya, Z-nya. Dan kalau kita mau tahu jumlah neutronnya, kita kurangkan A, nomor massa, dikurangkan dengan Z, nomor atom. Gitu ya. Oke. Kemudian, kita lanjutkan. Ya, ada unsur ya, ada unsur 235U92. Ada unsur yang sebelah kanan 23892. Yang ditanya adalah jumlah protonnya, jumlah elektronnya, dan jumlah neutronnya. Ini ya. Jumlah protonnya berapa? Kita lihat kembali tadi. Oh, jumlah proton itu yang Z, yang bawah, itu ya nomor atomnya. Jumlah neutron itu yang mana? Kurangkan A min Z, itulah jumlah neutronnya. Ya. Oke, nah, sekarang kita lihat tadi. Jadi jumlah protonnya di sini berapa untuk yang U23592? 92. Elektronnya berapa? Elektronnya 92, Bu. 92 juga itu ya. Kenapa 92 juga? Karena kalau dia atom netral itu jumlah proton sama jumlah elektronnya itu sama gitu ya. Kalau dia tidak sama gimana, Bu? Itulah yang kita sebut dengan ion gitu ya, seperti itu. Nah, untuk neutronnya tinggal kita kurangkan. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Belajar fisika siap kalkulator ya anak-anak ya. Ya, belajar fisika siap kalkulator. Jadilah. 143, Bu. 143, coba kita lihat. Nah, betul ya, 143. Kalau untuk yang sebelah kanan, jumlah protonnya berapa? 92. 92. Elektronnya? 92 juga, karena sama tadi kan proton sama elektron untuk atom netral ya. Neutronnya? 146, Bu. 146. 146 ya, bukan 145. Ya, 146. Nah, yang seperti inilah yang kita sebut dengan isotop gitu ya, isotop. Isotop itu apa?
unsur yang punya jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Itulah yang disebut dengan isotop. Kalau Ibu ngapalnya, Ibu ingatkan yang belakangnya ini. Ini ya, belakangnya ini. Jadi diingat belakangnya ini, belakangnya apa? P, isotop belakangnya P. Oh, berarti protonnya sama. Itu kalau cara Ibu untuk menghafal gitu ya, supaya hafal. Proton itu apa? Proton itu nomor atom. Nomor atom itu yang di bawah. Oh, berarti yang ini. Gitu ya. Karena dia nomor atomnya sama atau jumlah protonnya sama, nah maka disebut dengan isotop. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Ada dua unsur lagi. Be94, ada Be105. Nah, kita lihat sama dengan yang tadi. Proton untuk Be94 berapa? 4. 4. Proton. Elektron? Elektron? Elektronnya berapa? 4 juga. Neutronnya? 5. Neutronnya 5. Oke, yang sebelah kanan. Protonnya? 5. 5. Elektronnya? 5. 5 juga. Neutronnya? 5. 5 juga. Gitu ya. Ya. Kalau kita lihat sepintas ini nggak ada yang sama, Nana ya. Lihat sepintas nggak ada yang sama. Tapi ternyata ketika kita hitung, oh ternyata neutronnya sama. Gitu ya. Nah, neutron inilah yang kita sebut dengan isoton. Ya, isoton. Kalau kita mau ngapal, isoton itu N-nya, ada belakangnya N. Oh, berarti neutronnya yang sama, gitu ya. Kalau mau ngapalnya ya, isoton N, berarti yang neutronnya yang sama, gitu ya. Oke, berikutnya. Ada lagi, ada B 12,5, ada C 12,6. Gitu ya. Dengan cara yang sama kita lihat kembali. Nomor masanya untuk yang B12,5 ini berapa? Nomor massa itu yang pojok apa yang bawah? Yang atas. Yang atas. Ya, yang atas ya. Berarti nomor massanya 12. 12. Nomor atomnya 5. 5. Gitu ya. Untuk yang sampingnya, yang C12,6, nomor massanya 12. 12. nya 6. gitu ya. Nah, sekarang berarti yang sama apa? Nomor massanya. Nomor massa ini ya, nomor massanya sama-sama 12 gitu ya. Oh, berarti inilah yang kita sebut dengan isobar. Gitu ya. Isobar massanya yang sama, atas gitu ya, yang atas nomor massanya yang sama. Ada proton, proton itu muatan positif gitu ya. Kalau berdasarkan hukum Coulomb, yang muatan sama itu kan akan tolak menolak gitu Nana ya. Itu tolak menolak. Positif sama positif akan tolak menolak. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tapi atomnya berantakan tidak? Dalam artian atom itu tetap ada tidak? Atau atomnya musnah gitu ya. Iya, atom tidak berantakan ya. Atomnya tidak berantakan. Buktinya apa? Manusia masih ada di dunia. Ya, manusia masih ada di dunia. Benda-benda masih ada di dunia. Kalau atomnya berantakan, atomnya meledak gitu ya, otomatis tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini lagi. Gitu ya. Nah, kenapa atomnya tidak berantakan? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan positif sama positif ini, walaupun dia tolak menolak, tapi tetap rukun di dalam inti. Gitu ya. Kira-kira apa? Ada neutron. Ada neutron. Enggak juga, neutron kan enggak bermuatan. Neutron tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan kan berarti enggak ada masalah. Gitu ya. Oh, benar. Oke. Iya, nah jadi kenapa dia tidak berantakan? Itulah yang ada namanya energi ikat inti. Jadi defek massa itu apa? Defek massa itu adalah perubahan massa partikel penyusun inti menjadi energi ikat inti. Jadi perubahan massa partikel menjadi energi ikat yang menyebabkan massa inti itu menyusut. Menyusut itu artinya mengecil gitu ya. Itu yang disebut dengan defek massa. Jadi maksudnya gini, kalau
kalau kalian buat pempek gitu ya, buat pempek dari 1 kilogram ikan ditambah dengan 1 kilogram sagu misalnya ya, kita akan mendapatkan 2 kilogram pempek. Logikanya kan gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau di atom tidak seperti itu. Jadi dia kalau dia sendiri-sendiri, partikel yang ada di atom tadi apa sih yang di inti tadi? Nah, coba kita lihat. Yang di inti itu kan ada positif ya, ada proton, ada netron, netral gitu ya, ada proton yang bermuatan positif. Nih. Nah, kalau dia satu-satu dalam artian dia belum menjadi inti ya, belum menjadi inti atom, itu dia akan lebih berat gitu ya. Masanya itu akan lebih besar. Gitu. Tapi ketika dia sudah menjadi sebuah inti, itu masanya akan menjadi lebih ringan gitu ya. Gitu. Nah, untuk energi ikat inti E, ini rumusnya ini, mc kuadrat. Ini awalnya. Jadinya inilah yang di bawah. Alang kepanjangnya, Bu. Alang kepanjangnya rumusnya, Bu. Sebenarnya rumusnya nggak usah dihafalkan, anak-anak ya. Yang penting kita paham. Pemahamannya kayak gini. Kan di dalam inti itu kita punya proton. Jadi artinya apa? Protonnya berapa? Oh, berarti jumlah proton. Kita tuliskanlah Z. Z ini kan tadi jumlah proton kan? Ini ya, ini Z. Kemudian apalagi? Massa dari masing-masing proton tadi apa? Inilah dia, MP, massa proton. Kemudian apalagi yang di dalam inti? Ada netron. Netron tadi kalau mau cari jumlah netron berapa? Kita kurangkanlah A min Z. Inilah dia, A min Z. Gitu ya. Dikalikan dengan massa netron. Kemudian dikurangkan dengan massa inti. Massa inti itu pasti akan lebih ringan daripada massa pembentuknya. Itu tadi kan ya, ketika dia sudah menjadi inti, itu dia akan menjadi lebih ringan. Kurangkan dengan massa yang lebih ringan. Kali dengan 931 MeV. Ibu perbaiki dulu cara bacanya ya. Cara bacanya. Jadi SMA itu kepanjangan dari satuan massa atom. Ya, satuan massa atom. Kemudian MeV itu kepanjangan dari mega elektron volt. Mega elektron volt, gitu ya. Kemudian di sini ini titik ini sebenarnya ini koma ini ya. Koma. Jadi 13,005738 SMA seperti itu, gitu ya. Ini juga 1 koma, ini juga 1 koma, gitu ya. Oke. Jadi energi ikat inti untuk N137 itu berapa? Nah, kita masukkan tadi rumusnya tadi gitu ya. Rumusnya kita masukkan nomor jumlah protonnya ini. Bawah kan tadi ya 7. Masukkanlah di sini 7 kali massa proton. Protonnya yang mana, Bu? Proton itu sama dengan hidrogen ini nah. Ini ya, ini. Gitu. Nah, kemudian jumlah netron. Netronnya ada berapa? Kita kurangkanlah ini 13 dikurang 7. 6 kan gitu ya. Kali dengan massa netron. Massa netron mana yang ini? Ini ya, kurangkan dengan massa inti. Kalikan kalau sudah nanti semuanya dikalikan dengan 931 MeV. Ini ya. Jadi intinya itu kan maksudnya semua ini adalah massa semua gitu ya, massa dari partikel-partikel ini. Gitu. Massanya semua kalikan dengan 931. Itulah jawabannya. Nah, kita masukkan masing-masing ya. 7 kali yang H tadi. 6 dikali massa netron tadi gitu ya. Kurangkan dengan intinya 13, sekian ini tadi masukkan kalikan 931. Oke, silakan coba berapa hasilnya. Kita lihat ya jawabannya ya. Nah, itu 94,11 ya, betul Anggra ini ya. Jadi energi ikatnya adalah sebesar 94,11 MeV, mega elektron volt, gitu ya. Ini energi ikat. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini di radioaktivitas. Jadi radioaktivitas itu apa sih? Radioaktivitas adalah radiasi secara spontan suatu unsur yang memiliki inti besar sambil memancarkan partikel alfa, beta, gamma, dan energi gitu ya. Jadi ada partikel alfa, beta, sama gamma. Alfa itu kita lambangkan seperti ini. Jadi alfa ini punya nomor massa 4, nomor atom 2. Beta itu nomor massa 0, nomor atom min 1. Sedangkan gamma baik nomor massa maupun nomor atom dia sama-sama 0 gitu ya. Oke. Nah,
di sini kalau untuk peluruhan alfa berarti kan dia nanti akan menjadi suatu, jadi kalau misalnya suatu unsur ya, suatu atom gitu ya, itu akan menjadi atom lain di mana partikel alfa dipancarkan. Artinya nanti berarti atom yang baru itu masanya, nomor masanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2 gitu ya. Sehingga antara nomor massa dan nomor atom sebelah kanan dari reaksi gitu ya, dari peluruhan, dari radioaktivitas tadi akan sama dengan yang di sebelah kiri. Jadi kalau kalian tambahkan gini kan, 222 tambah 4, 226, sama dengan yang di sebelah kirinya gitu ya. 86 ditambah 2, 88. Berarti sama dengan nomor atom di sebelah kirinya gitu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk peluruhan beta. Nah, kalau beta berarti 0-1 gitu ya. Kalau gamma karena dia tidak punya nomor massa dan nomor atom, berarti dia tetap sama antara nomor massa dan nomor atomnya gitu ya. Oke, kemudian untuk daya tembus, nah ini daya tembusnya ya. Partikel alfa itu dia tidak bisa menembus selembar kertas. Ini kertas ya. Dia tidak bisa menembus lembar kertas. Gitu. Oke. Kemudian partikel beta apa? Beta dia bisa menembus lembar kertas, gitu ya. Tapi dia tidak bisa menembus logam yang tebalnya 0,5 cm gitu ya. Sedangkan partikel gamma di sana bisa menembus kertas, bisa menembus logam dengan tebal 0,5 cm, tapi tidak bisa menembus yang 10 cm ya, tebal logam yang punya tebalnya 10 cm. Ini untuk daya tembus. Jadi daya tembus yang paling besar gamma gitu ya. Yang paling kecil alfa. Tapi kalau untuk ada namanya nanti daya ionisasi ya, kalian bisa baca sendiri di bukunya. Dan untuk daya ionisasi itu partikel alfa yang paling besar ya, partikel gamma yang paling kecil. Gitu ya. Kemudian, nah ini ada beberapa partikel yang kalian harus bisa untuk menghafalnya, gitu ya. Apa saja? Ada namanya neutron. Neutron itu nomor masanya 1, nomor atomnya 0. Ada proton. Proton itu nomor atomnya 1, nomor masanya 1. Nomor masanya 1, nomor atomnya 1 ini ya. Kemudian alfa itu nomor atomnya 2, nomor masanya 4 ini ya. Kemudian ada elektron. Ada elektron sama dengan beta. Beta di sini sama ya, 00, -1, -1 ini. Kemudian gamma itu 00 yang tadi ya, nomor massa maupun nomor atomnya itu 00, tidak ada. Kemudian ada yang terakhir ini namanya positron. Beta atau beta positron, kenapa dia disebut positron? Positron itu positif elektron gitu ya. Sama kayak elektron tapi muatannya positif. Nah, namanya beta positron atau positron saja gitu ya. Oke. Nah, di sini ini ada proton. Proton itu sama dengan hidrogen ya. Hidrogen itu kan, atom hidrogen itu kan satu-satu gitu ya. Alfa 42 itu sama dengan helium 42 gitu ya. Bu, kalau dia sama, kenapa dia dibedakan gitu ya? Sebagaimana elektron dengan beta, kalau dia sama, -1 kan gini ya, -1 0, ini juga -1 0, kenapa dia dibedakan? Jadi kalau yang namanya proton itu partikel, alfa pun partikel, ini semua partikel gitu ya. Tapi kalau kayak hidrogen sama helium itu atom. Beda partikel sama atom apa? Nah, kalau dia misalnya ini ya, misalnya helium itu kan protonnya 2, elektronnya pun 2, neutronnya berarti 4 dikurang 2 gitu ya, 4 dikurang 2, 2. Nah, kalau kita gambarkan, berarti di dalam atom helium itu kan seperti ini. Protonnya 2, gitu ya, protonnya 2. Neutronnya 2, gitu ya. Ini inti, gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada elektron. Nah, itu ya, elektronnya 2, gitu kan. Jadi protonnya 2, neutronnya 2, elektronnya 2.
gitu kan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai atom. Atom itu lengkap dia. Berarti dia punya inti ya, ada protonnya, ada neutronnya, ada elektron yang mengelilingi. Itu yang namanya atom. Tapi kalau dia partikel itu tidak lengkap gitu ya. Jadi intinya ini saja, misalnya ya Ibu buatkan seperti ini. Ada 2 proton, ada 2 neutron. Itulah yang kita sebut sebagai ada inti ya, ada selubung inti ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan partikel alfa. Itu bedanya anak-anak ya. Jadi kalau partikel alfa itu cuma intinya saja, nggak ada elektronnya, gitu ya. Tapi kalau yang lengkap dia ada inti, ada elektron, itulah yang kita sebut sebagai atom. Gitu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau untuk hidrogen gimana? Hidrogen itu kayak gini tadi. Jadi kalau hidrogen itu lengkap dia, ada proton, ada neutron 1 gitu ya, ada proton 1, ada elektron yang mengelilingi 1. Ini kan tadi karena dia 1-1 gitu ya. Nah, kalau proton yang mana? Kalau proton itu yang ini saja, yang 1 ini saja. Itulah yang disebut dengan proton gitu ya. Sedangkan kalau untuk semua ini sudah jadi satu kesatuan ini, itulah yang disebut dengan atom hidrogen. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan paham. Oke, berikutnya. Nah, contohnya ini ya. Ada sebuah unsur gitu ya, ada sebuah atom Rn22286. Dia akan meluruh menjadi partikel alfa dan ada menjadi atom lain, atom Y misalnya ya, dengan nomor massa A, nomor atom Z. Yang ditanya adalah berapa A dan Z dari unsur Y ini? Ya, 218,84. Betul ya. Ternyata Rn itu radon ya. Radon yang meluruh menjadi menjadi atom lain dan dengan memancarkan partikel alfa itu akan menjadi PO. PO itu polonium gitu ya, polonium. Nah, kemudian berikutnya ya, ini ya. Kalau thorium 23490 memancarkan partikel beta, gitu ya, akan menjadi suatu unsur atau atom dengan nomor massa A, nomor atom Z. Berapakah A dan Z-nya? Ya, nah ini ya, 23491, betul ya? Karena kita tinggal ini saja, antara sebelah kanan sama sebelah kiri ya harus seimbang, itu aja, gitu ya. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir adalah gamma. 222 dengan 86. Iya, 222 dengan 86 karena tidak berubah kan 00 gitu ya gamma itu ya. Gitu. Nah, ini ya. Tetap Rn itulah ya radon. Nah, ya. Ya, itu saja anak-anak ya untuk hari ini. Nanti untuk minggu depan ini materi kita adalah waktu paruh ya. Ya itu saja anak-anak. Nah, baterai Ibu sudah mulai habis ini. Itu saja untuk hari ini ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ya.